Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Julian Anggara, dan saya sendiri Reni Setiawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Untuk pembagian materinya, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Halimatus Sadiah, yaitu tentang pengertian makanan dan minuman halal. Yang kedua yaitu dasar hukum makanan, minuman, dan binatang yang halal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Reni Setiawati, yaitu tentang makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Julian Anggara, yaitu tentang makanan, minuman, dan hewan haram dan halal menurut MUI. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Halimatus Sadiah. Kepadanya dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian makanan dan minuman halal. Secara etimologi, makan ialah memasukkan sesuatu melalui mulut, sedangkan makanan ialah segala sesuatu yang boleh dimakan. Minum secara etimologi berarti meneguk barang cairan yang melalui mulut. Sedangkan minuman adalah sesuatu yang boleh diminum. Halal berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Sedangkan menurut ensiklopedi hukum Islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syarak. Jadi pada intinya, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang baik yang dibolehkan memakan dan meminumnya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dengan yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum makanan, minuman, dan binatang yang halal. Prinsip pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa pada asalnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal dan mubah, tidak ada yang haram, kecuali jika ada nasah atau dalil yang sahih atau tidak cacat periwayatnya, dan syahri atau jelas makanannya yang mengharamkannya. Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan nyawa manusia. Para ulama sepakat bahwa semua makanan dan minuman yang ditetapkan Al-Quran keharamannya adalah haram hukum makanannya, baik banyak maupun sedikit. Dasar hukum tentang makanan dan minuman halal antara lain surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah berikan rizkinya kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Beranjak dari pedoman Al-Quran di atas, maka dalam memilih makanan yang dikonsumsi, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah hukumnya, yaitu harus halal. Halal sumber dan cara memperolehnya serta unsur materi di makanan itu sendiri. Toyib diartikan dengan baik, yaitu adanya keterkandungan gizi serta baik dikonsumsi untuk tubuh atau tidak mengakibatkan penyakit yang merugikan. Sebagaimana dengan firman Allah yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Materi selanjutnya yaitu tentang C. Makanan, minuman, dan binatang yang halal dan haram. Sebagian rahmat Allah kepada umat manusia ialah Dia tidak membiarkan manusia
dalam kebimbangan tentang hukum halal dan haram. Sebaliknya, dia menjelaskan yang halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla taqulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaihi wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Yang artinya, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-An'am ayat 119. Dari ayat di atas dijelaskan tidak ada perselisihan perihal hukum ayat-ayat itu di antara seorang pun yang mengenal kitabullah. Akan tetapi pembicaraan adalah perihal hukum orang yang menyembelih, apakah ia itu muslim sehingga masuk hukumnya dalam hukum ayat itu bila dia menyembelih dan menyebut nama Allah saat menyembelih. Dan seandainya dia meninggalkan penyebutan nama Allah karena lupa, maka sembelihan tetap halal dan ia tergolong thayyibat. Beda halnya dengan orang yang meninggalkan penyebutan nama Allah secara sengaja, maka tidak halal sembelihannya. Nah, dalam hal makanan ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya, yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal zat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya, tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi makanan yang pada dasarnya zatnya halal, namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi, dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Dalam Al-Quran, makanan yang diharamkan pada pokoknya hanya ada 4, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bih li ghairillah famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang ia tidak menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa makanan dan hewan yang diharamkan diantaranya yang pertama yaitu bangkai. Yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam oleh hewan buas, kecuali yang sempat kita menyembelihnya. Hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita makan. Yang kedua, darah. Sering pula diistilahkan dengan darah yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar pada waktu penyembelihan, mengalir. Sedangkan darah yang tersisa setelah penyembelihan yang ada pada daging setelah dibersihkan dibolehkan. Dua macam darah yang dibolehkan yaitu jantung dan limpa. Yang ketiga yaitu babi. Apapun yang berasal dari babi hukumnya haram, baik darahnya, dagingnya maupun tulangnya. Yang keempat yaitu binatang yang ketika disembelih menyebut selain nama Allah. Menurut pendapat lain, ciri-ciri hewan yang haram antara lain, yang pertama yaitu binatang yang haram menurut penilaian Tibaus Salimah atau tabiat dan akal sehat. Binatang jenis ini diharamkan karena menjijikan seperti
belatung, cacing, kutu, dan lainnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajiduna maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isa wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari pengerjaan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Nah, yang kedua yaitu binatang buas yang bertaring. Jenis binatang ini haram dikonsumsi karena ia memangsa binatang lainnya, misalnya seperti singa, harimau, serigala, dan sejenisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga yaitu burung yang berkuku tajam. Burung ini juga sering memangsa binatang lainnya, sebut saja misalnya elang, raja wali, dan lainnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW melarang ketika perang Khaybar untuk memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat yaitu binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh. Karena merugikan dan tergolong jahat, ternyata ada sejumlah binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 5 binatang jahat boleh dibunuh baik di tanah, halal atau haram, yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang kelima yaitu binatang yang dilarang untuk dibunuh, haram dikonsumsi. Selain ada yang diperbolehkan untuk dibunuh, ada pula beberapa binatang yang tidak boleh dibunuh dan ini haram dikonsumsi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung syurat, yaitu sejenis burung gereja. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamr, minuman beralkohol, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, menurut dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram li zatih, zatnya sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi, dan alkohol atau khamar. Sedang sisanya termasuk ke dalam kelompok haram lihuairih, yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produk pangan halal menurut syariat Islam adalah yang pertama, halal zatnya, yang kedua, halal cara memperolehnya, yang ketiga yaitu halal dalam memprosesnya, yang keempat,
halal dalam penyimpanannya, yang kelima yaitu halal dalam pengangkutannya, dan yang keenam halal dalam penyajiannya. Kemudian disebutkan yang termasuk makanan dan minuman yang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam. Yang kedua, tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Nah, yang ketiga yaitu dalam proses menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi persyaratan benda yang dihukumkan sebagai najis menurut ajaran Islam. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Julian Anggara. Kepadanya dipersilakan. Bagian D, makanan, minuman, dan hewan haram dan halal menurut MUI. Menurut MUI, dalam hal untuk kepentingan pendapat fatwa halal, MUI hanya memperhatikan apakah suatu produk mengandung unsur-unsur benda haram li zati atau haram li ghairi yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syariat Islam atau tidak. Dengan arti kata, MUI tidak sampai mempersoalkan dan meneliti keahramannya dari sudut haram ligari, sebab masalah ini sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan MUI. Karena itu, persoalan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria makanan halal menurut para ahli di LP POM MUI didasarkan pada tahap bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, proses produksi, dan jenis pengemasan produk makanan. Produk halal yang dimaksud adalah 1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya. 3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Yang keempat, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan oleh babi, barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam. 6. Semua makanan minuman yang tidak mengandung khamar. Jadi dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat produksi pangan halal menurut syariat Islam adalah 1. Halal zatnya. 2. Halal cara memperolehnya. 3. Halal yang dalam prosesnya. 4. Halal dalam penyimpanannya. 5. Halal dalam pengangkutannya. 6. Halal dalam menyajikannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pengucapannya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.